Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai polimer. Polimer banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Kita lihat apa penjelasan berikutnya. Polimer, poli artinya banyak. Polimer ini merupakan molekul raksasa atau makromolekul yang merupakan gabungan dari monomer-monomer. Kalau mono artinya satu ya. Nah, kalau polimer berarti gabungan monomer. Apa itu monomer? Monomer merupakan unit pembangun yang merupakan molekul sederhana. Nah, reaksi pembentukan polimernya ini disebut polimerisasi. Monomer yang tadinya jumlahnya satuan-satuan, karena reaksi polimerisasi menjadi polimer. Reaksi pembentukan polimer ada berbagai macam. Yang pertama adalah polimerisasi adisi. Cirinya monomer memiliki ikatan rangkap dan tidak terjadi pelepasan molekul. Contohnya untuk pembentukan polietilena atau polietena, satu ikatan dalam ikatan rangkap dalam monomernya terbuka. Nah, jadi monomernya itu harus berupa senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Nah, si ikatan rangkapnya terbuka sehingga ada dua elektron yang tidak berpasangan. Nah, karena ikatan rangkapnya terbuka sehingga dia elektron tersebut bisa membentuk ikatan baru antar monomer yang lainnya sehingga membentuk polimer dan membentuk senyawa yang lebih besar. Polimerisasi kondensasi, cirinya monomer memiliki dua gugus fungsi dan melepas molekul kecil seperti H2O. Contohnya pembentukan nilon 6,6. Pada tahap pertama bisa dilihat ikatan tertentu pada monomer terputus. Nah, di sini OH-nya terputus. Di OH di ruas kiri dan di ruas kanannya terputus sehingga terbentuk unit pembangun yang punya dua elektron tak berpasangan. Nah, elektron tak berpasangan ini diisi oleh senyawa monomer lainnya sehingga pembentukan ikatan antar gugusnya membangun pembentukan polimer gitu. Jadi setelah gugus-gugus di ujung-ujungnya terputus, si elektron jadi bebas sehingga bergabung lagi dengan monomer yang lain. Nah, penggolongan polimer itu ada berdasarkan asalnya, ada polimer alami dan sintetik, ada berdasarkan sifatnya, termoplastik dan termosetting, lalu berdasarkan jenisnya ada homopolimer dan kopolimer. Polimer dari alam, ini asalnya itu dari alam, jadi tidak dibuat oleh manusia, tapi sudah terdapat di alam. Contohnya protein. Protein dalam makanan itu bisa saja terbentuk secara alami. Monomernya itu asal amino berdasarkan reaksi kondensasi. Nah, protein ini bisa juga berupa ada di wall dan di sutra. Untuk amilum ini berasal dari glukosa yang membentuk polimer amilum melalui proses kondensasi. Amilum terdapat di dalam beras dan gandum. Lalu selulosa. Selulosa ini dari monomer glukosa yang terkondensasi. Selulosa biasanya terdapat dalam kayu, bisa juga dalam kapas. Untuk asam nukleat dari nukleotida melalui proses kondensasi itu terdapat dalam DNA dan RNA. Karet alam dari monomer isoprena melalui polimerisasi adisi itu biasa terdapat di getah pohon karet. Untuk polimer sintetik ini berarti dibuat oleh manusia. Polietilena monomernya etena terbentuk karena proses adisi, reaksi adisi. Contohnya adalah plastik. Jadi plastik itu ada beberapa macam ya, dan itu semuanya adalah polimer sintetik. Untuk PVC, polivinil klorida monomernya vinil klorida melalui proses adisi. Nah, PVC kalau kamu sering dengar itu bahan untuk pipa air ya. Bisa juga untuk pelapis lantai. Untuk polipropilena dari propena itu bisa terdapat di tali plastik, karung atau botol. Itu adisi juga. Untuk teflon, nah di rumahnya mungkin punya teflon itu nama monomernya tetrafluoroetena. Di situ terjadi reaksi adisi. Nah, teflon mungkin kamu sudah tahu ya, ada panci anti lengket, bisa juga wajan anti lengket itu dari teflon.
Untuk dakron, nah mungkin kamu sering mendengar bahannya dari dakron, biasanya dipakai untuk tekstil. Dakron ini nama monomernya terdapat 2 monomer yang menjadi polimer, mereka bergabung membentuk dakron, yaitu asam tereftalat dan etilen glikol melalui proses kondensasi. Untuk nilon itu dari asam adipat dan heksametilen diamina melalui proses kondensasi juga. Nilon mungkin kamu sering dengar ya, ada senar dan bisa juga serat tekstil itu dari nilon. Nah, apa sih homopolimer dan kopolimer? Untuk homopolimer, homo itu sejenis, jadi polimernya itu berasal dari monomer yang sejenis. Contohnya polietilena, polipropilena, polistirena, dan lain-lain yang sejenis monomernya. Nah, untuk kopolimer kayak tadi ada dua bahan tapi membentuk polimer. Nah, terbentuknya sehingga terdiri dari beberapa monomer yang berbeda membentuk polimer. Nah, ini contohnya tadi nilon 6,6 sama dakron. Nah, berdasarkan sifatnya itu apa ya? Termoplastik. Termo itu panas, jadi plastiknya ini bisa melunak jika dipanaskan. Bisa juga dibentuk ulang, terdiri dari molekul rantai lurus atau juga bercabang. Contohnya PVC tadi, polivinil klorida. Untuk termosetting ini tidak mudah melunak jika dipanaskan. Tidak dapat dibentuk ulang, terdiri atas ikatan silang antar rantai molekul. Contohnya bakelit. Contoh polimer. Nah, pasti kamu udah sering lihat ya. Ini orang kalau lagi ngambil karet dari pohon, nah itu kan harus ditunggu ya. Itu karet alam atau lateks. Jadi didapat dari getah pohon karet. Itu berupa koloid karet dalam air. Nah, si karet alam ini bisa untuk ban kendaraan. Karet juga bisa terdiri dari monomer isoprena menjadi polyisoprena. Kalau karet alam sifatnya elastis dan lunak sehingga meningkatkan sifat pada karet. Bisa dilakukan proses vulkanisasi, yaitu mencampur karet dengan sulfur agar karetnya semakin kuat. Contoh karet sintetik atau buatan polybutadiena, monomernya mirip karet alam tapi sifatnya beda. Bisa dipakai untuk memproduksi bola golf, berbagai benda elastis untuk melapisi atau membungkus rakitan elektronik, tapi kurang kuat terhadap minyak sehingga tidak baik digunakan sebagai ban. Ada juga polikloropena atau neoprena, punya daya tahan terhadap minyak dan bensin paling baik sehingga dapat digunakan sebagai selang oli. SBR stiren butadiena rubber itu adalah kopolimer dari stirena 25% dan butadiena 75%. Karet sintetik ini banyak digunakan membuat ban kendaraan karena kekuatannya baik dan tidak mengembang bila terkena minyak atau bensin. Ada karet nitril tersusun dari monomer butadiena dan akrilonitril, punya sifat tahan terhadap bensin dan minyak, bisa digunakan untuk pembuatan selang bensin. Oke, plastik polietilen ini banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Tidak berbau, tidak berwarna, tidak beracun, sehingga banyak digunakan untuk pembungkus makanan, kantong plastik, ember, dan sebagainya. Nah, kita mengenal dua jenis plastik, yaitu HDPE dan LDPE. Kalau HDPE molekulnya lebih rapat, sehingga lebih keras, titik lelehnya lebih tinggi dibanding LDPE. Untuk pengetahuan, kalau plastik yang berwarna hitam biasanya itu adalah plastik daur ulang, sebaiknya tidak digunakan untuk pembungkus makanan. Polipropilena lebih kuat dan tahan dibanding polietilen, bisa digunakan untuk karung, tali, botol, dan sebagainya. Teflon tadi sifatnya kuat, tidak reaktif, dan tidak dapat terbakar. Bisa digunakan sebagai gasket, pelapis tangka di pabrik kimia, dan pelapis panci anti lengket. Untuk PVC tadi ya,
digunakan untuk pipa, pelapis lantai atau selang. Polistiren, nah ini kamu kalau beli sesuatu makanan ada bungkusnya styrofoam, nah itu juga adalah bagian dari polimer ya, digunakan untuk styrofoam itu namanya polistirena. Untuk PMMA, polimetil metakrilat, dikenal dengan nama dagang flexiglass, itu plastik bening yang keras tapi ringan, jadi bisa dipakai sebagai kaca jendela pesawat atau lampu mobil. Untuk PVA, polivinil asetat, digunakan sebagai pengemulsi cat. Bakelit tergolong plastik thermosetting, tidak dapat dilelehkan dan dibentuk ulang. Biasanya untuk gagang pegangan panci ya, biar kita nggak ngerasa panas ketika pegang panci. Nah itu ada bakelit. Nah, untuk melamin formaldehid mirip bakelit, tapi bisa digunakan biasanya untuk perkakas makanan. Ada serat sintetik, itu dakron, nilon, orlon. Bisa dilihat contohnya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan polimer hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.